Shalom, apa kabar semuanya? Saya berdoa buat dalam kesempatan video ini kita rindu untuk membahas satu perenungan dan kita akan berbicara tentang apa sih menjadi makna Natal di tahun 2025. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu nih, ini podcast pertama kita. Ya. Kita akan memulai pelayanan dengan Yes. nama Menang Dalam Kristus atau MDK Ministry. Nah, semoga Tuhan memberkati. Ya. Nah, mungkin kita berbicara tentang Natal dulu ya. Mungkin dari saya dulu ya, Jeff ya. Ya. Tentang rema apa sih yang sebenarnya yang aku dapat mengenai Natal terutama tahun ini. Sebenarnya setelah ketemu sama Jeffrey ini agak nyambung sedikit ngobrol, bukan sedikit malah banyak, karena memang kita selalu bicara tentang Tuhan dan Tuhan. Yes, Nggak benar. pernah habisnya. Iya. Nah, biasanya kalau kita ngobrol itu kalau saya dengan beberapa orang suka ngusipin orang, kalau sama beliau ini jarang sekali ngobrolin tentang orang, malah kita tentang Tuhan ataupun pelayanan maju seperti apa. Nah, Yes. tentang Natal ini sendiri bagi saya begini, dulu saya pikir Natal itu tentang Tuhan memberikan apa berkatnya, damainya, ya, hadiahnya, Hadiahnya. terutama dulu ya waktu aku sekolah minggu teringat tiap minggu itu dapat door prize. Jadi orientasinya aku harus dapat. Ketika nggak dapat, aduh sedih sekali. Ada kekecewaan di sana ya. Iya, cuman setelah bertahun-tahun ikut Tuhan dan kembali lagi belajar tentang firman Tuhan, ternyata Yes. disadarkan bahwa Natal itu pusatnya bukan kita manusia, Ya, benar. bahkan bukan tentang acara kita, Iya, tapi tentang Yesus itu sendiri. benar. Nah, kalau kita pusatnya kepada Kristus, yang saya lihat begini, sekalipun mungkin dalam pelayanan kita ya, misalnya ditunjuk saya sebagai seksi acara, Benar. dan seolah-olah saya bekerja sendiri, atau teman-teman ada ditunjuk sebagai apa. Dan terkadang yang saya perhatikan begini, dan orang Kristen pasti banyak setuju ini, bahwa di momen Natal biasanya roh sakit hati itu gede sekali muncul. Ada Iya, kenapa bisa terjadi kan? Itu selalu saya bertanya, kenapa ya setiap Natal ada yang selek satu dengan yang lain, ada sakit hati, pengakuan ajang diri ya. pengakuan diri. Ada. Ternyata karena pusatnya bukan Yesus. Benar. Tapi kalau kita tentang Yesus, sekalipun ya udah kita kerja sama, tapi kita udah kerja keras, tapi nggak dihargai, ya nggak apa-apa. Selama untuk Tuhan ya sudah gitu loh. Bahkan saya pun satupun foto saya tentang Natal itu nggak ada, karena memang aku lagi memaknai tentang harus Yesus nih yang saya utamakan. Benar. Gitu. Harus kembali lagi saya berikan pelayanan saya lewat musik, lewat mungkin hal-hal kecil yang bisa saya lakukan di gereja. Semua untuk Tuhan, nggak harus saya show up, biarlah Tuhan yang dimuliakan semuanya. Kalau Jeffrey gimana tuh? Oke, gini Bang, bahwasannya untuk dalam kesempatan ini kita mau klaim dulu atau kita sepakat dalam kesempatan ini bahwa Natal itu berbicara tentang Yesus itu sendiri. Iya, setuju. Kenapa sih kita jadi sibuk untuk buat perayaan, buat acara mewah? It's okay, itu nggak apa-apa. Itu memang satu ucapan syukur kita. Namun kita kehilangan esensi yang paling berarti ketika kita nggak ngundang Yesus itu hadir dalam hidupan kita. Itu sih sebenarnya kekristenan keliru. Artinya kita sibuk menyiapkan acara yang mewah, padahal yang Natal sendiri pun nggak datang. Yesus itu sendiri nggak. Masalahnya tujuan kita jadinya menyenangkan orang. Iya, Nanti kalau dilihat orang dekorasinya gimana ya gitu. Padahal Yesusnya nggak hadir. Iya, Ada kepahitan di sana. Jemaat nggak diberkati. iya diberkati. Malah yang ada kebanyakan beberapa jemaat mungkin setelah Natal, aku mengundurkan diri saja. Benar. Karena nggak dapat sesuatu hal yang berarti di sana gitu, acara Natal. Tapi kali ini kita mau bahas Bang. Iya. Di Matius 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Gimana sih Bang tanggapan Abang untuk Allah itu adalah Allah Immanuel? Allah Immanuel, artinya gini, yang menjadi perenungan saya beberapa belakangan ini Dalam tentang pengenalan Kristus. kok bertepatan sekali ya Natal itu di akhir tahun, Yes, benar. dan kita rayakan puncak kebahagiaan kita di akhir tahun. Karena ternyata dalam kehidupan manusia
dari Januari sampai November, kita udah mengalami ratapan. Benar. Tetapi ditutup dengan apa? Allah menyertai. Artinya Menyertai. kalau kita sampai di Januari sampai Desember, Mm-mm. kita masih bisa hidup, Yes. kita masih bisa makan, kita masih punya keluarga, ya masih punya orang-orang yang peduli sama kita. Artinya apa? Kita masih hidup sampai tahun ini, Tuhan menyertai kita. Yes, Ebenezer, Bang, ya. Ebenezer. Sampai detik ini Sampai Tuhan sertai. detik ini Tuhan selalu sertai. Wow. Makanya saya, Dahsyat. dahsyat banget ya. Tuhan memilih waktunya ini. Bagi saya pribadi, Tuhan taruh di akhir tahun untuk menjadi bagian kita anak Tuhan untuk merayakan kebahagiaan tentang kelahiran Dia. Artinya di tahun ini, mengakhiri tahun ini, sekali lagi mengingatkan tentang Immanuel itu berbicara, Tuhan ada bagi gue loh sepanjang tahun itu. Sampai akhir tahun kalau aku masih ada bisa melayani, semua karena Tuhan. Kalau aku masih bisa bekerja, itu karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Itu kalau Jeffrey gimana? Nah, ini buat saya secara pribadi sih benar. Bahwasannya untuk Allah Immanuel itu sangat penting untuk kita mengerti bahwasannya itu inisiatif Allah gitu. Ketika keberdosaan manusia menggagalkan seluruh rencana Allah, konsepnya menggagalkan rencana Allah. Namun Allah turun ke bumi menyerupai jadi anak. Di situ adalah dia mengatakan Immanuel, artinya aku mau menyertai ciptaanku. Bahkan setiap dalam perjanjian lama pun sebenarnya bahwa kita melihat Kristus sebagai pusat sejarah keselamatan, Bang, gitu. Ya kan? Artinya bahwa Kristus itu menjadi kegenapan dari janji-janjinya Allah. Ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, Nabi Nuh, dan selanjutnya kegagalan terjadi sana. Namun inisiatifnya Allah, dia mengatakan I am Immanuel, saya adalah Immanuel, Alpha dan Omega. Itulah penggenapan keselamatan. Makanya dia menurunkan dirinya, maksudnya bahwasannya dia ingin apa yang dirasakan penciptanya. Kita mempunyai free will, kita punya sakit hati, kekecewaan, Allah mengambil bagian itu. Kenapa sih Yesus nggak lahir di istana, Bang, gitu? Kenapa sih seorang raja harus dia merendahkan dirinya sebagai teladan yang sempurna, dia di palungan? Apakah Tuhan habis cara untuk membuat pusat perhatian manusia kepada raja itu gitu? Dan bahkan Yesus sendiri pun dia lahir dari keturunan-keturunan yang mohon maaf dari perjinaan, orang-orang yang nggak layak untuk dipakai Tuhan. Tapi Tuhan melihat di sana ada sejarah-sejarah, ada kristologi untuk mengingatkan kita bahwa apa yang dianggap manusia gagal Tuhan bisa sempurnakan. Setuju. Makanya Natal ini momen dimana sebenarnya kita merefleksikan diri. Benar. Sekalipun gue udah berdosa nih dari Januari sampai Desember, tapi Desember. ketika pun aku datang di Natal, Tuhan masih menyambut. Only grace. Hanya karena kasih karunia Dia. Yes. Yang saya lihat ya kayak gini ya. Hari ini saya bisa berdosa, tapi ketika saya mohon ampun sama Tuhan, besoknya saya melupakan dosa saya. Kalau saya minta sama Tuhan, Tuhan sertai aku hari ini, Tuhan sertai loh. Yes. Makanya Immanuel itu tidak bisa dibatalkan. Benar. Immanuel itu selama kita masih tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dalam hati kita, kita mungkin tidak mungkin kita sempurna, pasti akan jatuh. Yes. Tetapi kasih karunia Tuhan itulah yang memampukan kita untuk kembali datang. Wow. Makanya di momen Natal ini bukan saya ya, mau memaknai bahwa saya memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Nah, benar. Itu bukan apa yang aku terima ya. Natal ini ya, kayak aku bilang tadi pas sekolah minggu, maunya dapat hadiah, maunya diperhatikan waktu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, yang liturgi waktu masih kecil itu. Yes. Ya kan? Kita dulu dari sekolah minggu, saya dari umur 5 mungkin sampai 10 tahun, kelas 6, tiap tahun itu yang itu. Yang penting mamaku lihat. Yes. Iya kan? Tapi sekarang orientasinya harus beda nih kita sebagai anak Tuhan. Menuju kedewasaan, orientasi kita adalah Kristus itu sendiri. Tuhan disenangkan nggak lewat pelayananku. Kayak Jeffrey di minggu ini akan jadi worship leader. Yes. Apakah mau show up? Ya. Nah, saya percaya ketika kita sudah mengenal Kristus, bukan supaya kami dilihat lagi, saya pemain musik, saya mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang gitu. Nah, ini lagi penting, Bang. Untuk
pesan Natal ini. Nah, jadi Bang, untuk pesan Natal ini kita bisa belajar deh lebih dalam lagi untuk satu doktrin yang untuk kita boleh menguatkan, bukan hanya sekedar Natal ya Natal sebagai perayaan, bukan, namun ini adalah makna yang paling dalam di mana Allah menaruh perjanjiannya bagi umatnya. Nah, saya mencatat di sini Bang bahwa pesan Natal adalah undangan kita keluar dari Mesir. Mesir berbicara tentang dosa, perbudakan di sana. Makanya saya mencatat di sini Mesir itu secara rohani kebiasaan lama kita. Kadang kita merasa seperti Abang tadi bilang hanya untuk soka, dapat hadiah-hadiah atau dapat door prize, dan kita terikat dalam dosa, dan utamanya kita pola pikir kita yang mengikat seperti yang lama. Nah, seharusnya Natal ini sebagai langkah kita untuk keluar dari perbudakan itu Bang. Iya. Dan tujuan kita dalam membuat podcast ataupun ministry ini menang dalam Kristus, artinya ketika kita menerima Kristus, kita menang atas dosa, kita menang atas keputusasaan, penderitaan, bahkan kehilangan harapan. Sebab di dalam Kristuslah kita mampu melewati segala apa yang dunia berikan kepada kita, penderitaan-penderitaan yang ada di dunia ini. Dan justru Paulus juga mengingatkan bahwa cukuplah kasih karunia kita untuk bermegah dalam Kristus. Itulah makanya kesempatan video ini adalah menang dalam Kristus. Pesan Natal itu berbicara tentang Kristus. Kristus itu ya Bang ya, benar ya. Dan inilah kesempatan ini kita berbicara Natal adalah Immanuel. Percayalah bahwa Allah itu adalah menyertai kita. Iya dan amin, janjinya nggak pernah menggagalkan atas kehidupan kita. Sering sekali kita melupakan rencana-rencana Allah karena intimidasi iblis ya. Itu sebabnya kita mau menang dalam Kristus. Dalam kesempatan Natal ini kita memaknai Kristus sebagai pusat perhatiannya kita. Intinya, apapun kegiatanmu, apapun yang dilakukan orang tentangmu, ingat, kita hanya melayani Kristus. Jadi Kristus itu bukanlah menjadi seorang bayi lagi di tahun 2025 ini, tapi dia udah sebagai raja yang dari suku Yehuda. Iya. Jadi kalau dulu Yesus 2000 tahun yang lalu datang sebagai bayi, tapi ingatlah Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kita sebagai mempelai Kristus. Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita sebagai mempelainya, yaitu gereja Tuhan, untuk menyambut kedatangannya bukan sebagai seorang bayi lagi, tetapi sebagai seorang raja yang sudah dewasa. Dan dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan, namun untuk menghakimi juga. Makanya sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang percaya, yang menjadi kebahagiaan kita adalah Tuhan akan datang menjemput kita. Ingat momen Natal ini, dia pernah datang lahir ke dunia dan akan datang sebagai raja, menjadi mempelai dalam gerejanya. Untuk kesempatan ini itu saja. Dalam video ini kita berharap kita menjadi menang dalam Kristus. Haleluya. Haleluya.